dan bahkan mereka mematung seolah-olah sedang melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Welcome back to my YouTube channel, Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah misteri yang aneh dan juga seram yang berasal dari Indonesia, namun kasusnya ini sampai menghebohkan dunia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekarang kita tempati ini merupakan sebuah negara besar dan memiliki banyak sekali sejarah dan juga kisah-kisah unik. Sepanjang kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, ternyata sudah banyak sekali penemuan-penemuan yang pernah ditemukan di sana, yang masih menjadi misteri dan bahkan sampai sekarang, misteri-misteri tersebut masih belum terpecahkan sama sekali. Dan bahkan tidak sedikit, ada beberapa penemuan yang sampai menghebohkan dunia teman-teman. Dan jika teman-teman penasaran, mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Pada bulan Juni tahun 1947, dua kapal Amerika yang sedang berada di Selat Malaka, yaitu kapal City of Baltimore dan juga kapal Silver Star, mereka menerima pesan darurat dari kapal dagang milik Belanda, yaitu SS Ora Medan. Dan for your information, kapal SS Ora Medan ini bukan kapal dari Indonesia teman-teman, melainkan kapal dari Belanda, hanya namanya saja memang begitu. Nah, jadi operator dari kapal Ora Medan ini mengirimkan kode Morse dengan isinya, yaitu semua awak kapal termasuk kapten terbaring sekarat di ruang peta dan anjungan. Mungkin semuanya telah meninggal dunia. Nah, kemudian pada saat itu ada lagi sebuah kalimat terakhir dari operator dan mengatakan bahwa aku akan mati. Dan akhirnya pada saat itu pesan radio langsung terputus. Ternyata dari dua kapal tersebut, Silver Star lah yang paling dekat dengan kapal SS Ora Medan. Akhirnya sang nakoda langsung memerintahkan untuk memutar haluan dan menuju ke kapal Ora Medan ini. Setelah mereka mendekati titik koordinat terakhir dari kapal itu, akhirnya mereka menemukan sebuah kapal yang terapung-apung di lautan seperti kapal hantu teman-teman. Saat para kru Silver Star ini sampai di kapal SS Ora Medan, mereka menemukan sebuah pemandangan yang sangat amat mengerikan. Semua kru dari kapal SS Ora Medan ini ditemukan bertebaran di dek dengan mata mereka terbelalak. Ekspresi ketakutan, horor, dan juga kaget terlihat dari wajah mereka dengan sangat jelas dan bahkan mereka mematung seolah-olah sedang melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Anjing milik kapal ini juga mati dengan ekspresi yang sama teman-teman. Nah, pada saat itu kru dari kapal Silver Star langsung melakukan pengecekan terhadap mereka dan tidak ditemukan sama sekali bekas darah dan juga tanda-tanda perlawanan dari para kru kapal SS Ora Medan teman-teman. Akhirnya sang kapten dari kapal Silver Star ini memerintahkan untuk tali pengeret dipasangkan di kapal Ora Medan dan akan dibawa ke pelabuhan terdekat untuk mengecek apa sebenarnya terjadi dengan kapal Ora Medan ini teman-teman. Namun sayangnya sebelum kapal Silver Star ini memasangkan tali mereka, sebuah asap yang sangat tebal mengepul dari bagian kapal dan langsung terjadi sebuah ledakan yang sangat amat besar. Dan SS Ora Medan bersama bukti-buktinya langsung tenggelam ke dasar laut dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Dan ada sebuah laporan resmi terkait kapal itu dan bahkan masuk dalam Proceedings of Merchant Marine Council as Coast Guard edisi Mei 1952. Dan hingga saat ini belum ada yang mengetahui apakah kapal SS Ora Medan ini adalah kisah nyata atau hanya bohong belaka, atau apakah memang kapal SS Ora Medan ini ada namun sengaja ditenggelamkan oleh kapal Silver Star hanya untuk mengambil beberapa harta dari kapal tersebut. Dan jika teman-teman tahu, mari komen di bawah. Yang kedua ini Atlantis, yaitu kota yang hilang. Apa yang diungkapkan oleh Plato dalam dialog Timaeus dan juga Critias yang ditulis sekitar tahun 330 sebelum Masehi menjadi petunjuk yang memicu pencarian besar-besaran terhadap kota yang hilang, yaitu Atlantis. Menurut Plato, dia mengatakan bahwa Atlantis ini adalah sebuah pulau dengan kemajuan teknologi yang sangat canggih. Konon katanya angkatan laut dari Atlantis ini menaklukkan Eropa Barat dan juga Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Solon atau sekitar tahun 9.500 sebelum Masehi. Setelah gagal menyerang Yunani, akhirnya Atlantis tenggelam ke dalam samudra hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Meski ada beberapa orang yang menganggap cerita dari Plato ini hanyalah sebuah kiasan, namun ada beberapa peneliti-peneliti dan juga para ilmuwan yang sampai saat ini masih mencari titik koordinat atau keberadaan dari Atlantis dan mencari tahu di mana posisi aslinya. Konon katanya Atlantis ini terletak di Spanyol, Kepulauan Mediterania, Gurun Sahara, Amerika Tengah, Antartika, Afrika, dan bahkan Samudra Atlantik. Jadi teman-teman, setelah ada banyaknya orang-orang yang mengatakan bahwa ini ada di Spanyol, Amerika Tengah, Antartika, Atlantik, namun tidak ada satupun titik yang jelas yang dimana sebenarnya Atlantik ini berada. Dan kata si penulis dari Brazil, yaitu Arcio Santos,
Dia mengatakan bahwa mereka tidak bisa menemukan Atlantis karena mereka mencari tempat yang salah. Jadi maksud Santos, para ilmuwan, bahkan para peneliti mencari tempat yang salah dan bahkan bukan di situ titik koordinat sebenarnya. Bahkan dia mengatakan bahwa sebenarnya Atlantis itu berada di Samudra Hindia dan tidak main-main, dia langsung menunjuk Indonesia adalah tempat di mana Atlantis itu berada. Dan kalian bayangin aja, selama ini tempat kita berpijak di bawahnya ada Atlantis. Itu kayak yang Dalam bukunya yang berjudul Atlantis, The Lost Continents Finally Found, Santos menggambarkan Atlantis berada di tempat paling banyak gunung berapi. Dan faktanya Indonesia memang terdiri dari ribuan gunung berapi yang berubah menjadi pulau-pulau. Dan bahkan Indonesia dulu sempat mengalami suatu bencana alam yang sangat menggegerkan dunia, yaitu letusan dari Gunung Krakatau dan juga Gunung Tambora. Bahkan Danau Toba yang ada di Sumatera Utara juga bekas dari letusan gunung berapi. Kata Santos dalam bukunya itu, ada beberapa gunung yang meletus secara bersamaan yang sampai mencairkan es dan menimbulkan suatu gelombang yang sangat besar, yaitu tsunami, yang menghantam Atlantis pada saat itu sampai Atlantis bisa tenggelam di bawah dari Indonesia. Dan gimana menurut kalian? Apakah make sense? Komen di bawah. Next. Pada tahun 1914, ada seorang sejarawan dari Belanda yang bernama N.J. Krom terpukau saat melihat situs megalitikum di permukaan sebuah bukit di Cianjur, Jawa Barat. Sang ilmuwan menduganya adalah sebuah kuburan, namun beberapa warga lokal menduganya sebagai istana milik Prabu Siliwangi yang gagal dibangun dalam waktu semalam. Bahkan sang sejarawan sempat menuliskan temuannya itu di Reporten van de Oudekendijkdienst. Namun kemudian situs itu sempat terlupakan teman-teman. Dan pada tahun 2011 Gunung Padang ini menjadi pusat perhatian lagi. Saat itu temuan tim katastrofi purba yang dibentuk oleh kantor staf khusus presiden bidang bantuan sosial dan bencana mengungkapkan apa yang dilihat N.J. Krom itu baru sekedar permukaannya saja. Dan mereka mengatakan bahwa sebenarnya hal menarik tersebut ada di dalam perut dari Gunung Padang itu. Dan diduga situs itu bukanlah bukit alami, melainkan sebuah bangunan buatan manusia zaman dulu yang memiliki peradaban yang sangat maju. Dan pada tanggal 2 April tahun 2015, seorang ahli geologi yang bernama Danny Hillman meyakini jika situs tersebut dibangun antara 9.000 hingga 20.000 tahun lalu. Dan jika benar, Gunung Padang lebih tua dari bida-bida yang dibuat sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dan di tengah kontroversi dan juga perdebatan, hingga saat ini para ahli masih menggali dan masih meneliti apakah benar gunung ini adalah gunung buatan manusia zaman dulu atau memang hanya gunung biasa. What do you think? Coba komen di bawah. Next. Oke, dan ini yang terakhir. Jadi pada tahun 2003 para peneliti dari Indonesia dan juga para peneliti dari Australia melakukan ekskavasi di Gua Batu Kapur Liang Bua, menemukan fosil tengkorak kecil dan juga bagian rahang bawah. Meski mungil, ternyata tengkorak ini memiliki susunan gigi seperti orang dewasa. Tulang yang sudah membatu itu diperkirakan berusia sekitar 180.000 tahun yang lalu. Kata Mike Morwood, seorang ilmuwan dari University of Wollongong, Australia, tengkorak kecil ini bukan tengkorak anak kecil, melainkan itu sosok manusia dewasa mini, yaitu salah satu hominid atau makhluk mirip manusia dewasa terkecil yang pernah ditemukan. Saat melakukan ekskavasi itu, mereka juga menemukan beberapa tulang-tulang lain dan langsung diidentifikasikan sebagai Homo floresiensis. Dan saat penemuan pertama kalinya itu, sampai saat ini para peneliti dan juga para penemu-penemu tersebut masih melakukan penelitian dari mana asal-usul dibalik tulang-tulang tersebut. Itulah misteri-misteri terseram dan juga aneh dari Indonesia yang sampai menggemparkan dunia. Dan bahkan sampai saat ini kasus-kasus tersebut masih belum ada yang terpecahkan dan bahkan masih bertanya-tanya dari mana asal-usul tempat ini atau dari mana asal-usul makhluk tersebut. Dan sekarang aku mau bertanya kepada teman-teman, kasus mana yang kalian percaya atau kasus mana yang sampai membuat kalian mind-blowing atau sampai masih bertanya-tanya? Boleh komen di bawah. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka silahkan di like. Mohon maaf jika salah kata dari saya. Untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini atau yang ada di deskripsi box. Dan see you on the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.